Kami Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom atau LPPS Palu, lembaga kami bersifat interdenominasional, berasal dari berbagai gereja yang berbeda-beda, dan kami juga melayani siapa saja, bahkan non-Kristen pun. Fokus pelayanan kami adalah menjangkau dan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dengan kuasa kegelapan atau pelayanan pelepasan, dan yang lebih dikenal adalah pelayanan okultisme. Kami juga membentuk persekutuan mulai dari anak-anak hingga sampai kepada keluarga-keluarga. Dan salah satu yang menjadi saran kami untuk menjadi berkat adalah melalui media sosial yang ada. Dan kami juga membagikan renungan singkat atau membagikan kebenaran firman Tuhan secara singkat melalui video yang akan kami upload setiap hari Rabu dan juga hari Minggu melalui akun YouTube kami, yaitu Pembawa Shalom. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung bersama kami, silakan mengikuti setiap akun media sosial kami yang kami terapkan di deskripsi video ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada lagi waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hati sebagai hamba, bahkan telinga sebagai murid, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus, waktu-waktu kami dalam perenungan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi saya katakan, Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Kekhawatiran. Ayatnya yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauh kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini itu jangan khawatir. Siapapun dia, manusia, baik itu laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, orang kaya, orang miskin, yang hidup di kota, yang hidup di desa, bahkan yang memiliki jabatan tinggi, memiliki jabatan rendah, atau apapun itu statusnya, apapun itu jabatannya. Selagi dia masih manusia, pasti akan mengalami hal kekhawatiran. Adalah bohong ketika seseorang mengatakan bahwa dalam hidupnya dia tidak pernah mengalami kekhawatiran. Seumur hidupnya dia tidak mengalami kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, namanya saja manusia. Kita pasti akan mengalami kekhawatiran.
Namun hal yang salah ketika kita mengalami kekhawatiran itu ketika kita berlarut dalam kekhawatiran. Mengapa Bapak Ibu? Ketika kita larut dalam kekhawatiran, di saat itu pun iblis dapat memakai semua peluang untuk menjatuhkan kita. Jangan karena kita khawatir akan kehidupan kita, jangan karena kita khawatir akan apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga kita melupakan Tuhan yang begitu berkuasa untuk dapat melakukan segala sesuatu, untuk dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Jangan kita fokus pada apa yang kita khawatirkan, tetapi mari kita melihat Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan kepada kita, jangan khawatir, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam beberapa poin. Poinnya yang pertama, kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tuhan mengatakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu. Kita melihat dari kata ini, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jika kita melihat kata jangan ini merupakan kata sebuah larangan. Mari kita melanjutkannya melihat bahwa Tuhan mengatakan janganlah khawatir. Berarti Tuhan mengatakan jangan sama sekali kita khawatir, tidak sama sekali kita khawatir. Nah, kalau kita melihat apa sih yang dimaksud khawatir ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir ini adalah cemas, takut, gelisah, semuanya ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau bagi kita untuk kita jangan khawatir, jangan cemas, jangan sama sekali takut, jangan sama sekali gelisah, jangan sama sekali cemas akan apa yang kita perlukan dalam hidup kita ini. Akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan, akan apa yang kita pakai, akan apa yang kita butuhkan. Nah, pertanyaannya di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan melarang kita untuk jangan khawatir akan kehidupan kita, berarti kita tidak membutuhkan makanan, berarti kita tidak membutuhkan pakaian. Bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan bahwa kita jangan khawatir. Tuhan mau supaya kita tidak terlalu berlarut-larut di dalam kekhawatiran kita itu. Tuhan mau kita melihat di balik semuanya itu Tuhan mempunyai rancangan, bahkan Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai tujuan dan maksud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita membutuhkan makanan, kita yang membutuhkan namanya pakaian. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, bahkan kita terlalu fokus pada kekhawatirannya kita, maka semuanya itu pun kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan di balik apa yang Tuhan mau bagi kita. Jika kita melihat ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayatnya yang ke-24, Tuhan mengatakan, perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari burung gagak ini. Tuhan bisa memelihara burung gagak ini, Tuhan bisa memberi makan, Tuhan bisa memberi kehidupan kepada burung gagak ini. Apalagi kita sebagai umat pilihannya, sebagai umatnya yang serupa dengan dia, pasti ia jaga, pasti ia lindungi, pasti ia akan memberikan kecukupan bagi kita. Karena apa tuh saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan? Karena ia Tuhan kita yang tahu keperluan kita. Dia Tuhan Allah kita, tahu apa yang kita butuhkan. Ayat selanjutnya Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-27 mengatakan lagi, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, di sini lagi kita bisa belajar dari bunga bakung, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa yang kita pelajari? Bunga di taman begitu indah, Tuhan pelihara. Apalagi kehidupan kita. Rumput yang hari ini ada, besok dilempar ke dalam api. Tuhan pelihara begitu indah. Terlebih hidup kita. Tuhan mau supaya kita tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran kita.
Tuhan mau supaya kita jangan khawatir akan kehidupan kita ini. Tuhan mau supaya kita jangan terlalu memikirkan akan apa yang kita butuhkan, akan apa yang kita perlukan, akan apa yang kita pakai. Karena dalam Alkitab sendiri mengatakan, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Hari ini memiliki kesusahannya juga sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita tidak terlalu khawatir akan apa yang kita perlukan. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Dia. Supaya kita lebih lagi mencari Tuhan. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan karena kekhawatiran yang kita miliki. Supaya kita ini lebih terfokus, tertuju kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam masa pandemi ini semua orang khawatir. Dalam masa pandemik ini, semua orang takut, semua orang cemas, semua orang gelisah. Tapi Bapak Ibu, jika kita melihat hal-hal positif di balik pandemi ini, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kita yang tadinya tidak memiliki waktu di tengah-tengah keluarganya kita yang tadinya kita tidak memiliki waktu untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan, tapi sekarang kita banyak waktu untuk itu. Kita banyak waktu untuk anak istri kita. Kita punya banyak waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk keluarga kita, untuk sanak saudara kita. Itu hal positif yang Tuhan mau untuk kita pelajari. Kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Kita bisa kembali lagi kepada Tuhan. Kita yang dulunya tidak pernah berdoa karena kesibukan, karena kekhawatiran kita, karena khawatir pada hari esok tidak memiliki makanan, bagaimana kebutuhan anak, bagaimana kebutuhan ini itu, bagaimana keperluan ini itu. Kita terlalu khawatir sehingga kita melupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan bencana ini terjadi bagi kita. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi bagi kita. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk dalam poinnya yang kedua, yaitu khawatir tidak menambahkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Khawatir tidak menambahkan apapun di dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-25 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jika kita melihat bahwa ketika seseorang khawatir tidak akan menghasilkan buah, tidak akan mendapatkan sesuatu, melainkan ketika kita khawatir, kita akan memiliki beban pikiran yang sangat banyak. Tetapi ketika kita khawatir, kita akan mengalami berbagai sakit penyakit karena terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita pikirkan. Tuhan mau supaya kita sadar bahwa ketika kita khawatir, kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang menambah sehasta pun dari kita. Ketika kita khawatir, mujizat Tuhan kita pun kita tidak akan rasakan. Ketika kita khawatir, kita tidak akan mengalami, kita tidak akan merasakan kuasa Tuhan. Ketika kita khawatir, terlalu memikirkan hal-hal duniawi ini, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita tidak mempersoalkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita perlukan, apa yang akan kita minum. Kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak memberikan sesuatu yang amazing dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan memberikan sesuatu yang memang benar kita butuhkan. Tetapi kekhawatiran akan membawa kita dalam berbagai permasalahan. Karena kita terlalu khawatir, akhirnya kita tidak memikirkan hal-hal positif. Semua kekhawatiran ini dicari oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Tetapi mari kita melihat Tuhan. Melihat kuasa Tuhan di balik semuanya itu. Harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena kekhawatiran tidak menambahkan sehasta pun. Mari kita mencari kerajaan Allah. Tuhan mau kita mencari kerajaannya. Ketika kita mencari kerajaan Tuhan, kita harus mengutamakan kerajaan Tuhan. Ketika kita mengutamakan mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semuanya yang kita perlukan, semuanya yang kita butuhkan Tuhan akan cukupi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam masa pandemi ini pun, mari kita mencari kerajaan Allah. Mari kita mencari Tuhan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita pun bisa melihat
hal-hal positif di balik semuanya ini, di balik semua kejadian yang kita alami. Karena kekhawatiran tidak menambahkan sehasta pun dalam kehidupan kita, melainkan kekhawatiran membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan, jangan khawatir dalam kehidupan ini. Jangan khawatir akan apa yang kita perlukan, jangan khawatir akan apa yang kita butuhkan, jangan khawatir akan hidup ini. Makanan, minuman yang kita butuhkan, jangan khawatir. Karena Tuhan, Allah kita, tahu apa yang kita perlukan, akan apa yang kita butuhkan. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak perlu khawatir akan hidup ini, bahwa kami tidak perlu khawatir akan kebutuhan kami, tidak perlu khawatir akan makanan, minuman, atau pakaian yang kami gunakan, tetapi Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ketika kami mau mengutamakan Tuhan, ketika kami mau mencari kerajaan Allah, ketika kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semuanya yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan cukupkan bagi kami. Tuhan Yesus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami juga dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga Tuhan tidak khawatir akan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus, kami mohon, mari Tuhan terus menuntun kami, mari Tuhan terus memberkati kami, supaya kami terus lagi dan lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.